Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengisahkan atau bercerita tentang kisah Nabi Ayub, manusia dengan tingkat kesabaran yang dipuji Allah. Nabi Ayub adalah salah satu nabi yang wajib diketahui oleh umat muslim. Nabi Ayub ini dikenal karena kepribadiannya yang sangat sabar. Kisah Nabi Ayub ini bisa kita jadikan pelajaran jika kita sedang mendapatkan suatu permasalahan yang berat. Dikisahkan Nabi Ayub adalah seseorang yang diberikan banyak nikmat oleh Allah SWT. Dirinya diberkahi dengan banyak anak. Dalam satu kisah dikatakan anaknya berjumlah 12 dan kesemuanya adalah laki-laki. Selain itu, Nabi Ayub juga diberi nikmat oleh Allah SWT berupa harta kekayaan yang melimpah, memiliki berbagai ternak, dan juga diberi istri cantik yang solehah serta setia. Dengan semua nikmat yang diberikan, tidak menjadikan Nabi Ayub pribadi yang sombong. Justru dirinya memanfaatkan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu dan menolong orang lain. Setelah pernikahannya berjalan selama 20 tahun, tidak ada cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berat untuk Nabi Ayub sampai usia 50 tahun. Ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika usia 51 tahun, ujian pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala muncul. Kulit Nabi Ayub tiba-tiba terkena penyakit yang menyebabkan keluarnya nanah dari kulitnya, dari kepala hingga kakinya, hingga rambutnya pun rontok. Penyakit ini dikabarkan adalah penyakit yang menular. Berita tentang kondisi Nabi Ayub ini pun tersebar ke seluruh negeri, sehingga seluruh negeri tahu bahwa penyakit ini menular. Dan tinggallah Nabi Ayub bersama istri dan anak-anaknya. Hari kedua, ketika sang istri sedang menghidangkan makanan untuk 12 anaknya, tiba-tiba atap rumah Nabi Ayub rubuh dan menimpa semua anak Nabi Ayub hingga semuanya meninggal. Hari ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan hama dan badai sehingga semua ternak yang dimiliki Nabi Ayub mati seluruhnya seketika. Begitu juga dengan kebunnya yang ikut hancur. Namun atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang di sekitar Nabi Ayub tidak ada yang terkena dampak ini. Hanya dalam 3 hari, Nabi Ayub yang sebelumnya memiliki banyak kenikmatan, seketika kehidupannya berubah 180 derajat. Bahkan Nabi Ayub harus pindah dari rumahnya ke pinggiran negeri yang jauh karena orang-orang takut akan penyakit yang dideritanya. Kesabaran Nabi Ayub. Dikatakan bahwa Nabi Ayub diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu selama 18 tahun. Namun luar biasanya, selama itu juga Nabi Ayub tidak pernah sekalipun mengeluh atau mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia terus bersyukur dan bersabar, tetap berikhtiar dengan cara tetap berobat dan beribadah. Di pinggiran negeri, Nabi Ayub hanya tinggal berdua bersama istrinya. Istri Nabi Ayub memang bisa dijadikan contoh yang baik. Dirinya tidak peduli dengan kondisi suaminya yang berpenyakitan, bangkrut hingga jatuh miskin. Ia tetap setia menemani Nabi Ayub mengurus keperluannya, bahkan pergi mencari nafkah. Suatu hari istri Nabi Ayub berkata kepada suaminya, "Wahai Nabi Allah, sudah 18 tahun engkau tidak berdakwah. Bagaimana jika engkau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disembuhkan penyakit ini? Itu saja cukup kesembuhan engkau, lalu engkau bisa pergi untuk berdakwah lagi." Lalu Nabi Ayub menjawab, "Wahai istriku, berapa lama dulu kita dalam keadaan nikmat?" Istrinya pun menjawab, 20 tahun wahai Nabi. Kemudian Nabi Ayub kembali bertanya, "Berapa lama kita diuji oleh Allah seperti ini?"
Istrinya kembali menjawab, 18 tahun lalu. Nabi Ayub berkata, aku masih malu untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawaban Nabi Ayub ini menunjukkan keimanan yang luar biasa. Dirinya tahu bahwa Allah Maha melihat, tidak perlu mengeluh atau meminta pun. Allah tahu bagaimana kondisi kita. Setelah 20 tahun, Nabi Ayub berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berdoa dengan bahasa yang sopan dan santun kepada Allah. Wahai Tuhan penciptaku, pemilikku, sesungguhnya aku sedang ditimpakan penyakit dan Engkaulah zat yang maha penyayang. Doa Nabi Ayub ini menunjukkan bagaimana dirinya ikhlas atas apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya, entah akan disembuhkan atau tidak. Nabi Ayub tetap akan ikhlas dan sabar dalam menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, sesungguhnya kami dapati dia, Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sungguh dia sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surat ayat 44. Balasan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah melewati 20 tahun cobaan, di usia 71 tahun dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bawah tempat tidur Nabi Ayub berupa mata air. Dikisahkan juga bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ayub untuk menghentakkan kakinya ke tanah, sehingga muncul mata air dari tempat hentakan itu. Dari mata air itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ayub untuk mandi dengan air itu. Hentakanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Setelah mandi dengan air tersebut, Nabi Ayub menemukan bahwa tubuhnya sembuh dan bahkan kondisi fisiknya menjadi lebih baik daripada 20 tahun yang lalu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan berita kepada masyarakat di negeri tersebut bahwa Nabi Ayub sudah sembuh. Kemudian dikisahkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Ayub untuk berjalan keluar sehingga masyarakat dapat melihat bahwa Nabi Ayub benar-benar sudah sembuh. Besoknya masyarakat di seluruh negeri datang membawakan Nabi Ayub hadiah. Saking banyaknya hadiah yang diterima oleh Nabi Ayub, dikatakan bahwa saat itu juga kekayaan Nabi Ayub menjadi 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan 20 tahun yang lalu. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di hari ketiga, istri Nabi Ayub hamil, dan sejak itu setiap tahun istri Nabi Ayub melahirkan anak kembar, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Nabi Ayub 24 orang anak laki-laki. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menggambarkan bagaimana kisah Nabi Ayub ini dalam Al-Quran. Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Maka kami pun memperkenankan semuanya itu, lalu kami menyiapkan penyakit yang ada padanya dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surat Al-Anbiya ayat 83-84. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya perlu keimanan, yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sabar sebagai pegangan hidup kita. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Bagi saya, Panglima II Gembel Negoro menganggap
bahwa Nabi Ayub adalah Nabi terkaya di jagat raya, Nabi terkaya di alam semesta. Kekayaannya tidak ada yang menandingnya. Bahkan Nabi Sulaiman pun tidak ada apa-apanya dengan kekayaan Nabi Ayub yang sangat dermawan dan sangat sabar atas ketentuan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau ridho dengan segala apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu nikmat kekayaan ataupun nikmat suatu penyakit ataupun musibah yang dideranya. Beliau sangat strict dengan apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi saya, doa Nabi Ayub adalah doa dari segala-galanya, apapun hajat di dunia maupun untuk akhirat.